Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah pertemuan kita demi pertemuan selalu ada manfaat baik dalam pengetahuan, dan yang paling terpenting adalah bagaimana membawa pengetahuan menuju kepada kesadaran dan akhlak dan perilaku yang lebih baik. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. So, sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak untuk santai dan rileks gitu ya, supaya pikiran kita tidak terlalu loncat depan belakang, lebih santai dan rileks supaya kita bisa hadir utuh di sini saat ini. Oleh karena itu, kita bisa bersyukur saat ini untuk menikmati nafas, menikmati hidup, sababiah dari kelahiran. Kita dilahirkan oleh kedua orang ibu bapak pastinya ya. Jadi kita awali dulu, kita doakan ibu bapak kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, keikhlasan, dan yang terpenting kita munajat, kita sama-sama untuk dilancarkan, untuk dialirkan hikmah, kesadaran, dan petunjuk. Tidak sibuk, kita ber-Al-Fatihah sesaat. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, semoga senantiasa kita sudah lebih hadir utuh di sini saat ini untuk kita sama-sama belajar lagi. Dan meskipun sudah berapa nih, udah hampir 2 Ramadan ya kita belajar bareng, saya tidak pernah bosan untuk selalu mengulang bahwa saya bicara di sini bukan mau mengajari, bukan mau menceramahi, bukan mau mengkuliahi atau paling benar atau paling tahu, tetapi wahana untuk kita bertukar pikiran, bertukar pengetahuan yang senantiasa kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama mencari pengetahuan gitu ya. Dan kata dasarnya kita semua berspirit untuk hashtag kita selalu bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi lebih baik kita selalu mencari tahu. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kita kemarin udah bahas ya tentang Ramadan gitu. Mungkin saya akan sedikit dulu untuk mengulang, karena hari ini kita akan masuk ke Ramadan 1 gitu ya. Kita akan bicara esensi dari puasa, karena sebetulnya saum ini kaitannya sama Maryam gitu ya. Idul Fitri juga kaitannya sama Isa gitu. Itu menarik gitu ya, bahwa justru kaitannya sama Maryam dan Isa. Dan nanti kita akan mengerti bahwa Ramadan ini sesuatu yang super spesial, dan kita penting sekali untuk menyadari ini dalam beberapa perspektif gitu. Dan bukan hanya dalam konteks bulan sebagai waktu, tetapi bulan sebagai kesadaran gitu. Baik, saya akan mulai dulu dari hal-hal yang sederhana dulu ya Ibu dan Bapak ya. Saya kasih contoh sederhana begini. Seperti biasa saya izin pakai coret-coret. Oke. Nah, kita kemarin kan udah bahas ya Ibu dan Bapak. Jadi kalau kita bicara dalam konteks bahwa ada 2 hal gitu ya. Selalu ya, ini kita akan pakai kemana-mana sih masalahnya gitu. Satu, ada yang disebut identitas gitu ya, identitas. Dan yang kedua itu ada yang disebut dengan yang namanya value gitu. Jadi kalau identitas itu siapanya, value itu adalah apanya gitu. Sama seperti kalau kita bicara bahwa identitas kita adalah KTP-nya Islam, value-nya adalah Islamik gitu. Gitu ya. Jadi ada sekali lagi, ada identity, ada value gitu ya. Nah, kalau kita bicara secara identitas, Ramadan secara identitas itu bicara dalam konteks satuan waktu gitu. Gitu ya. Jadi nanti kita akan ngerti bahwa waktu masuk ke bulan Ramadan yang 30-29 hari itu berbicara dalam konteks yang namanya identitas. Tetapi
value Ramadan itu sebetulnya infinite gitu, nggak ada ruang dan waktunya gitu, gitu ya. Nah, jadi kita penting dulu memahami bahwa yang spesial ini sebetulnya bukan masalah waktunya aja gitu ya. Nah, cuman sekarang memang sedunia kita mengkonsensuskan atau kita sama-sama sepakat bahwa yuk kita barengan puasa 1 bulan ini yang beragama Islam di wilayah di sini nih, gitu intinya. Ya. Nah, cuman yang menarik adalah bukan urusan di sininya sebetulnya yang penting. Tetapi justru yang jauh lebih penting adalah di wilayah value-nya nih, yang nggak terbatasnya gitu. Karena nanti kita akan ngerti ya Ibu dan Bapak, kalau dalam satuan waktu, nanti ini kita bahas pelan-pelan, sebetulnya semua ini diawali dari kan gini ya, kalau mari kita melihat dalam konteks rukun Islam aja. Nomor 1 itu kan Islam itu tidak mengajarkan percaya sama Allah gitu intinya. Tetapi justru bersaksi kepada Allah. Jadi makanya syahadat dulu di situ gitu. Makanya kalau kita runut ke belakang ya, kalau kita ngelihat timeline-nya, pertama adalah bersaksi, habis gitu sholat gitu. Makanya sebelum Ramadan itu kemarin kita merayakan dulu Isra Mi'raj gitu. Jadi pertama Isra Mi'raj dulu nih. Ya anggap Isra Mi'raj itu kan habis syahadat gitu ya. Habis Isra Mi'raj baru tuh kemarin kita ke nisfu Sya'ban lah, itu nanti kita bahas lah gitu ya. Tapi memang udah lewat, tapi nanti kita bahas pelan-pelan. Habis itu nanti masuk ke Ramadan, habis itu nanti masuk ke Syawal, habis itu nanti masuk ke Zulqa'dah, habis itu masuk nanti ke Zulhijjah, baru nanti ke Muharram gitu. Ini kan sebetulnya proses gitu ya. Proses kepada penyucian gitu. Gitu ya, Isra perjalanan kita udah bahas, Mi'raj itu naik untuk melakukan bulan penyucian, untuk melakukan peningkatan. Zulqa'dah itu untuk mendapatkan kaidah-kaidah baru Zulhijjah di sini disebut haji gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau melihat ini mau melihat ini sebagai sebuah perjalanan, ini sebenarnya adalah sesuatu rangkaian yang nggak pernah terpisah gitu. Gitu ya. Jadi jangan berpikir Isra Mi'raj sendirian, Ramadan sendirian, Syawal sendirian, Zulqa'dah sendiri, Zulhijjah sendiri, terus Muharram itu kan sebetulnya newborn gitu ya, terlahir suci lah gitu kira-kira. Gitu, nisfu Sya'ban sendirian gitu. Sebetulnya kan ini adalah rangkaian yang satu kesatuan yang nggak terpisah gitu intinya. Gitu ya. Nah, jadi saya pengen mengawali dulu supaya nanti kita ngerti ini tuh sebagai satu rangkaian yang nggak terpisah gitu. Ya, itu satu. Jadi saya ulang dulu ya teman-teman Ibu dan Bapak. Yang pertama, kita saat ini lagi ada di mana? Di bulan Ramadan, iya. Yes, ini sekarang kita di bulan Ramadan. Secara apa? Identitas. Ya, jadi ini dikasih satuan waktu, let's say 30 hari. Karena 30 hari ini nanti sebagai wahana latihan gitu. Nah, supaya nanti yang 30 hari 1 bulan ini, kita bisa praktekkan di yang 11 bulan gitu. Gitu ya, jadi 1 bulan di sini untuk dipraktekkan di yang 11 bulan. Jadi maksud saya yang kemarin kita ulang-ulang gitu ya, jangan hanya fokus dan hanya sibuk di yang 1 bulan justru gitu. Justru yang 1 bulannya nih hanya bulan latihan gitu. Tapi biasanya emang paling heboh sih gitu ya, paling hebohnya di 1 bulan ini. Justru yang 11 bulan ini kadang-kadang ya jadi lupa sih gitu ya intinya. Nah, jadi saya pengen menggarisbawahi dulu, ada identity, ada value gitu. Ada Ramadan secara identitas dan ada Ramadan secara value. Nah, sekarang pertanyaannya, di 30 hari ini tuh apa sih gitu? Ngapain gitu? Ya, karena nanti kita sangat kontra sekali gitu. Satu, ketika kita melakukan niat dan ketika kita melakukan amalan, itu 2 hal yang menjadi perbedaan. Ketika kita niat nawaitu saum, di sini ada kata-kata saum. Tapi begitu masuk ke amalan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu. Gitu ya. Jadi nanti ini kan ada 2 juga gitu. Sehingga nanti dua-duanya ini juga nggak bisa terlepas, nggak bisa satu sama lain tidak berkaitan, karena antara saum dan siam ini nggak bisa tidak bersamaan gitu. Nah, yang menarik
Ini saya survei juga ya ibu bapak ya. Begitu saya nanya puasa, itu tuh langsung aja outputnya itu, jawabannya, urusannya adalah makan dan minum gitu. Pasti kaitannya ke makan dan minum. Jadi pokoknya begitu berpuasa itu yang dikedepankan, yang penting saya tidak makan, saya tidak minum, saya tidak makan, saya tidak minum, saya tidak makan, dan saya tidak minum. Nggak salah sih. Tapi ini hanya bagian persentase kecil aja. Kenapa? Karena diniatkannya tuh bukan masalah saya nggak mau makan, nggak mau minum, bukan. Tapi niat kita adalah nawaitu saum gitu. Ya, siam itu urusan aku 4. Ini urusan jasad gitu. Tapi saum itu urusan aku 3. Urusannya jiwa gitu. Maka kalau dalam perspektif jasad itu Islam, jiwa itu imannya gitu. Nah nanti puncaknya yang bukan Islam, yang bukan iman, yaitu ihsan. Yang bukan jasad dan bukan jiwa, yaitu ruhnya gitu. Ini kan kalau dalam perspektif tasawuf itu kan ada segitiga, bahwa ada jasad, ada jiwa, ada ruh gitu. Jadi nanti kita akan mengerti bahwa tidak makan, tidak minum dengan kita meniatkan dalam keimanan untuk saum, untuk menuju kepada meruhani gitu intinya, dalam tanda petik ya. Berarti kita lagi belajar untuk melepaskan quote and quote jasad, melepaskan quote and quote jiwa, untuk kita kembali kepada ruhani itu sendiri. Nah, nanti kita ngerti bahwa ruhani inilah yang disebut dengan yang namanya fitrah gitu, intinya. Ya, makanya kenapa ending dari Ramadan ini kembali ke fitrah. Gitu ya. Berarti kalau kembali ke fitrah, kita mengembalikan kepada yang original, mengembalikan kepada yang seharusnya lah, setepatnya gitu. Dan kita dalam perspektif ini ya, kita menyadari bahwa kadang-kadang kita menyangka fitrah kita tuh apa? Jasad kita, nama kita, status sosial kita, harta kita gitu. Sehingga kita salah alamat menempatkan diriku yang sejati gitu. Padahal kita udah bahas ulang-ulang bahwa sesuatu yang fitrah adalah sesuatu yang tidak pernah berubah gitu. Artinya jasad pasti berubah, jiwa pasti berubah. Di antara jasad dan jiwa ada sesuatu yang tidak pernah berubah, yaitu apa? Ya fitrah kita. Sehingga kita ini turun dari fitrah menuju ke jasmaniah dan kepada jiwa, untuk kembali lagi untuk menyadari bahwa kamu bukan jasad, kamu bukan jiwa, tapi kamu adalah ruh gitu intinya. Jelas ya ibu bapak ya. Makanya kan kalau kita mau agak lebih dalam nih ya, istilahnya ginilah supaya gampang. Puasa itu belajar apa sih? Allah gitu kira-kira. Dan salah satu sifat Allah apa? Nggak makan, nggak minum, nggak tidur gitu. Kan kalau di ayat kursi itu, saya pinjam pendekatan dari Ibnu Arabi gitu ya, bahwa Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Dia terus-menerus mengurus makhluknya gitu kira-kira. Sehingga kalau kita mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, itu kita lagi meningkatkan quality ketuhanan gitu intinya. Makanya di bulan Ramadan, sifat-sifat kebasyaran kita, sifat-sifat keorangan kita, itu kita kurangin gitu. Dapat ya? Dikurangin gitu. Kan sifat-sifat kebasyaran apa sih? Makan, minum, reproduksi. Basyar itu kan ada kaitannya sama binatang kan? Kan kita udah pernah bahas ya, kita ini hayawan natikun, kita ini adalah binatang yang bisa berpikir. Ketika akal nggak digunakan, ya apa bedanya sama binatang? Contoh-contoh ya ibu bapak ya, kita belok dulu dikit nih. Supaya kita lebih dalam ya untuk memahami ini. Contoh di surat 7, 179 misalkan. Di situ ada kalimat gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dikasih hati, tapi tidak digunakan untuk melihat atau tidak digunakan untuk menyerap realitas gitu misalnya. Gitu ya. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk lihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti dia punya mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat realitas juga. Ini kita memudahkan seperti itu ya. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Berarti kan kalau kita bicara dalam konteks semua ayat-ayat Allah, bahkan itu mau pendengaran, penglihatan hati kita, kita menerima realitas hidup gitu intinya.
Jadi orang yang tidak mendengar ayat Allah adalah orang yang menolak realitas hidupnya. Karena kenapa? Yang ingin terjadi dalam kehidupannya itu adalah keinginannya gitu misalnya. Nah mereka itu seperti binatang ternak gitu. Bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah artinya dalam konteks ini, ketika kita bicara dalam konteks basyariah yang disebut sebagai orang yang sedang berproses menuju anas, insan, salah satunya adalah ketika kita melepaskan basyariah kita, melepaskan kebinatangan kita, melepaskan keorangan kita lagi meng-Allah gitu intinya. Gitu ya. Makanya kan yang kita latih di dalam konteks di bulan Ramadan ini apa? Kegiatan-kegiatan basyariah kita gitu. Kegiatan-kegiatan kebinatangan kita. Salah satunya apa? Makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi gitu. Sehingga makan dibatasi, minum dibatasi, reproduksi dibatasi. Makanya kan kita nggak boleh nih berhubungan meskipun halal gitu, quote and quote ya, meskipun pasangan yang halal nggak boleh. Kenapa? Karena dibatasi supaya apa? Supaya justru yang tampak itu adalah insannya gitu intinya. Sampai sini oke ya, ibu bapak ya. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan nih. Supaya nanti kita bisa lebih memaknai pemaknaan ini semua lebih kepada si hakikatnya gitu. Supaya jangan cuman mikirin sekali lagi ya makan, minum, bukber gitu, sibuk gitu dalam konteks basariahnya atau keorangannya, tapi lupa mengallahnya gitu. Ya, nah saya mau gambarin dulu gini ibu bapak. Kan kita ingat ya, waktu kita bahas aku 1, aku 2, aku 3, aku 4 gitu. Aku 1 itu kan adalah source. Itulah yang disebut Allah. 32 ayat 9, ditiupkan ruh gitu intinya. Makanya ini disebut nurullah, ini disebut nur insan atau disebut nur Muhammad gitu. Gitu ya. Jadi aku 1 memercik kepada aku 2 gitu. Nah si aku 2 ini yang menjadi fitrah gitu intinya. Gitu ya, ini yang menjadi fitrah nih. Nah, karena lagi dalam proses hidup nih, diberikanlah yang namanya jiwa, nafs. Gitu. Nah, si nafs ini apa? Si aku 3 nih. Si nafs ini nanti yang akan membawa sebuah mental construction, inilah yang disebut dengan yang namanya dunia gitu. Jadi si fitrah ini nanti kita sebut sebagai akhirat supaya gampang gitu ya. Jadi nanti kita akan ngerti bahwa dunia dan akhirat ini bukan bicara satuan waktu, bukan. Ini lagi bicara tentang namanya dimensi gitu. Ada dimensi dunia, ada dimensi akhirat. Nah, wadah yang paling bawahnya itu namanya adalah jasad, gitulah kira-kira gampangannya. Inilah nanti yang sering kita sebut sebagai aku 4. Ini wadah kendaraan gitu. Nah, jadi ibu dan bapak, kalau kita ngelihat seseorang, itu tuh kita ngelihat dimensinya tuh banyak sebetulnya. Yang kemarin kita bahas ya. Kenapa di awal-awal Al-Baqarah itu kalimatnya Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin yu'minuna bil ghaib. 1, 2 dan 3 ini adalah sesuatu yang gaib gitu. Yang tidak kasat mata. 4 itu kasat mata. Makanya dialah yang awal dan yang akhir, dialah yang zohir dan yang batin. Ini wilayah batin, ini wilayah zohir gitu. Maka jangan lupa ketika kita melihat zohirnya seseorang, dia pasti memiliki batinnya. Maka kalau kita sudah naik level dari 4 ke 3, 3 ke 2, kita ngelihat semua orang hanya di level 2-nya, maka atribut-atribut aku 3 dan aku 4-nya, itu tidak akan membuat kita untuk, dalam tanda petik ya, melakukan yang namanya penilaian gitu. Merendahkan, mengkafirkan, menerakakan, nggak bisa. Kenapa? Nah, nanti di situ tuh, titik pandangan fitrahnya itu sudah nyala gitu. Sementara kan yang paling gampang untuk kita judge itu kan adalah bagian yang paling gini. Semakin turun ke bawah, semakin ke level paling bawah, itu semakin tingkat oposisinya tinggi. Oposisi itu apa sih? Dualitas gitu. Jadi semakin ke bawah, semakin ke jasmania, semakin perbedaannya tuh sangat kental gitu. Tapi semakin ke atas, semakin melepaskan tingkat 4, 3, 3 ke 2,
itu namanya semakin tauhid gitu. Semakin esak lah. Semakin yang dilihat itu persamaannya gitu. Dapat ya, Ibu dan Bapak ya? Sehingga kalau kita masih ada di pandangan 4 terus, di aku 4 terus, ini pasti chaotic banget gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks tadi tuh neraka jahanam, jahanam itu ada di mana? Ada di dualitas sebetulnya. Di sini neraka tuh ada di sini nih. Ketika materialistik, ketika lihat dualitas itu pasti ada neraka di situ gitu. Gitu ya. Makanya makin tinggi derajat kesadarannya, itu makin levelnya di sini katakanlah surga gitu intinya. Nah, jadi ini tuh pengen ngegaris bawahi juga bahwa kita mau ngomongin mau neraka, mau surga, mau dunia, mau akhirat, itu semuanya terjadi kapan? Terjadi di sini sekarang saat ini, right here, right now, gitu intinya. Supaya nanti kita mulai menyadari hidup itu nggak pernah di mana-mana kecuali di sini sekarang saat ini. Dah selesai. Sehingga nanti kita menyadari bahwa orang yang bisa bersyukur adalah orang yang bisa hadir utuh di sini saat ini gitu. Gitu ya, Ibu dan Bapak ya. Nah, pelan-pelan ya, karena ini memang perlu dikunyah pelan-pelan, perlu dianalisa pelan-pelan, dan yang paling terpenting saat kita mengalami sekarang di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan teraplikasi gitu. Supaya kita nggak terlalu sibuk sekali lagi, hanya dalam urusan wilayah jasmania, tetapi penting banget untuk masuk ke wilayah jiwa dan seterusnya ke atas gitu intinya. Sip ya, Ibu dan Bapak ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih construction menjadi diri kita gitu. Ya, contoh nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita terlahir ke rahim seorang ibu. Gitu ya, kita terlahir ke rahim seorang ibu. Jadi ibu melahirkan kita. Gitu intinya. Nah, ketika ibu melahirkan kita dibekali nih. Ya, kita belok dulu sedikit. Surat 16 ayat 78. Jadi kita mulai menyadari dulu dari mana datangnya pengetahuan, dari mana datangnya mindset, dari mana datangnya mental construction, supaya nanti kita ngerti bahwa kita hari ini adalah mental construction atau mindset atau paradigma yang kita bina sejak lahir gitu. Contoh. Nih kalimatnya begini, Ibu Bapak. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kita lahir tuh nggak punya pengetahuan. Tapi bukan berarti nggak punya kesadaran. Bukan, tidak memiliki pengetahuan. Ingat ya, pengetahuan itu yang membuat nanti kita berbeda. Makanya pengetahuan itu paradoks. Di satu sisi menambah tahu ke kita, di satu sisi menambah kita jadi dalam tanda petik dikontrol oleh pengetahuan gitu. Ya, nggak ada orang yang bodoh korupsi, itu nggak ada. Korupsi itu datang dari pengetahuan. Maka pengetahuan itu paradoks. Satu sisi bisa bikin korupsi, satu sisi bisa menguntungkan. Gitu ya. Jadi pengetahuan ini adalah kayak pedang lah gitu ya. Jadi dia dalam artian begitu terlalu tajam juga berbahaya gitu. Bisa cutting self, bisa melukai diri, apalagi melukai orang gitu intinya. Jadi hati-hati dengan pengetahuan. Itulah kenapa penting untuk terus-menerus kita menambah pengetahuan. Karena kalau pengetahuannya udah mentok dan merasa tahu, pertumbuhan pasti selesai gitu. Ya, nah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ingat ya, bersyukur itu artinya terbuka. Terbuka kepada kesadaran yang esensial, terbuka kepada dirimu yang sejati gitu. Ya, syukur itu lawan kata dari kufur. Kufur itu tertutup, bersyukur itu terbuka gitu. Nah, di 32 ayat 9 ya dibilang, kemudian Dia menyempurnakan dan menghidupkan ke dalamnya tubuhnya, rohnya, ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, yang bersyukur ternyata nggak banyak gitu. Kenapa? Dia stay di pengetahuan, tapi tidak masuk kepada kesadaran, gitu. Ya, dia stay di identitas, tapi lupa kepada diri sejatinya, gitu kira-kira. Siap ya? Nah, jadi nanti kita akan ngerti bahwa
oh kita lahir tuh nggak tahu apa-apa. Nanti kita diisi tuh oleh program. Uniknya, setelah diisi oleh program, kita dikasih waktu untuk lepas dari program itu, untuk menuju kepada esensi gitu intinya. Ya, nanti kita bahas pelan-pelan. Supaya nanti kita ngerti, oh kenapa nanti terjadi perbedaan. Nah, makanya kenapa di 4913 ya, Ibu Bapak ini menarik loh. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Perbedaan program inilah nanti yang akan membawa kita menuju saling belajar gitu. Jadi maaf nih ya, kalau kita tidak betah tentang perbedaan terhadap perbedaan apapun konteksnya, berarti kita lagi melawan fitrah gitu. Maka hidup itu bukan menyeragamkan, tapi mempersatukan. Bukan nyuruh sama, tetapi dari perbedaan aku bisa belajar gitu. Sip ya, nah jadi nanti kita ngerti juga, salah satu pembelajaran di Ramadan ini apa? Belajar perbedaan sih sebetulnya. Ya maaf nih ya, ya jangan sampai misalnya nanti yang terawih 11, 23 ribut, berantem gitu misalnya. Kan bukan itu poinnya. Justru dari perbedaan-perbedaan itulah kita bisa mengambil pembelajaran gitu. Nah sekarang kita lihat nih. Ya supaya nanti kita ngerti kenapa kita bisa berbeda gitu intinya. Kita ulang ya Ibu dan Bapak ya. Ketika kita lahir ke semesta raya, ya kita penting untuk menyadari bahwa si kesadaran tuh udah menjadi bagian dari fitrah kita. Jadi bahasa gampangnya, kita terlahir sebagai manusia. Atau kita terlahir sebagai sang kesadaran. Tetapi kemanusiaan dan kesadaran kita itu begitu lahir langsung terinstal oleh apa yang diinstalkan program oleh ibu dan bapak kita gitu. Ya karena kita tahu bahwa kelahiran yang paling luar, yang paling kita mudah untuk sadari, itu adalah kelahiran tubuh fisik secara biologis gitu. Makanya secara tubuh biologis, kita diberikan tools untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu yang disebut dengan yang namanya indra, panca indra, atau yang disebut sense. Di situ ada pendengaran, penglihatan, perasaan, perabaan, penciuman, semuanya itu diberikan untuk apa? Untuk kita bisa mengisi yang namanya jiwa kita gitu intinya. Makanya tadi di Quran yang pertama aktif apa? Pendengaran. Makanya kenapa dalam tradisi Islam bayi lahir langsung diazanin gitu. Untuk activating pendengarannya. Gitu ya. Nah sehingga kita mulai menyadari nih Ibu dan Bapak. Jiwa kita ini begitu lahir terinstal oleh apapun yang didengar, dilihat, dipikirkan, didengar, dilihat, dipikirkan, didengar, dilihat, dipikirkan, dah dari semuanya. Yang akhirnya si jiwa ini merekam semua apa yang kita dengar, kita lihat, kita pikirkan, salah satunya menjadi memori gitu. Oke, menjadi memori. Akhirnya si memori ini yang terekam kepada jiwa kita ini seakan-akan itulah yang disebut yang namanya realitas seakan-akan. Yang saya sebut sebagai realitas palsu gitu kira-kira. Karena ini di tahapan-tahapan ini kita dikasih tuh, nah yang benar tuh gini ya, yang salah tuh gini ya, kamu tuh ini ya, kamu tuh ini ya. Semuanya nih, kita diberi warna lah ceritanya. Nah sementara ini saya sering sebut dengan yang namanya ilusi, atau saya sering sebut dengan yang namanya dunia gitu intinya. Kita diberikan dunia sama orang tua kita dan lingkungan kita gitu. Contoh nih ya Ibu Bapak ya, saya kasih contoh sederhana aja. Ibu Bapak ini figur otoritas awal yang memberikan data informasi awal bagi kita yang merasuk kepada jiwa kita gitu. Maka dalam perspektif jiwa, dalam perspektif memori, dalam perspektif dualitas, benar, salah, baik, buruk, kita datang dari mana? Datang dari orang terdekat kita yang memberikan program kepada kita gitu. Makanya, dua anak lahir di dua keluarga yang berbeda, dia memiliki dunia yang berbeda gitu Bu. Dapat ya?
Dua anak yang lahir di dua keluarga yang berbeda, dia memiliki kualitas jiwa yang berbeda. Dia memiliki pandangan realitas jiwanya yang berbeda gitu. Nah, sementara yang akan kita hadapi ini adalah kenyataan hidup yang disebut dengan yang namanya realitas. Ini saya hapus dulu aja ya supaya nggak pusing ya. Jadi ini nanti kita sebut sebagai program aja dulu. Gitu. Makanya kan di tahapan ini kita contoh ya, ibu bapak saya nih, begitu saya lahir, saya nggak minta namanya siapa, nggak minta agamanya apa, nggak minta garis keturunannya apa, langsung disematkan gitu. Sehingga dari kefitrahan manusia yang dibumbui oleh semua cover titik-titik ini semua, jadilah yang namanya orang gitu kira-kira. Sip ya, jadi artinya apa? Semua data informasi atau dunia yang dilekatkan kepada kefitrahan kita, bahasa gampangnya gini lah. Kalau fitrah ada di sini, ini kita turun tuh. Diturunkan si kefitrahan kita, menjadi kita yang saat ini gitu. Nah diturunkan ini nih, diantaranya semua adalah data-data program yang diinstal oleh lingkungan kita gitu. Contoh ya, nih supaya gampang. Kayak pelan-pelan ya, ibu bapak ya. Jam-jam segini belajar gini-gini emang rada ribet sih. Tapi insya Allah kalau kita ngerti ini, nanti kita ngerti fitrah dan kita nanti ngerti, nanti gampang gitu. Nanti mau masuk ke Nuzulul Quran, ngerti. Nanti mau masuk ke Lailatul Qadar, paham. Nanti ngerti betapa dahsyatnya Ramadan gitu maksud saya. Jadi nanti kita ngerti ya ibu bapak, maaf nih ya. Prasangka-prasangka kita terhadap realitas hidup, yang kita banyak menolak realitas hidup, itu nanti namanya jadi dosa gitu intinya. Dosa adalah prasangka-prasangka program yang diinstalkan ke kita, yang membuat kita jadi menolak realitas hidup, akhirnya kita memiliki dosa gitu intinya. Ya, nanti kita ngerti kenapa Ramadan itu artinya sangat panas atau membakar. Maka Ramadan adalah bulan pembakaran dosa gitu. Sehingga pembakaran dosa itu di mana? Pembakaran program lama kita yang terinstal oleh orang tua dan lingkungan untuk kita ganti dengan program baru yang mendekat kepada realitas hidup gitu. Jadi bahasa gampangnya, orang yang berdosa adalah orang yang banyak melawan realitas. Udah gitu aja paling gampang. Karena kenapa? Karena menurut saya yang benar tuh gini. Tar dulu. Benernya gini tuh tidak sesuai dengan realitas hidup, ya berarti nggak gitu. Kenapa? Karena itu persepsimu gitu. Jadi orang yang banyak dosa adalah orang yang sulit berdamai dengan realitas hidup. Udah gitu aja. Kenapa? Pasti. Nanti kalau kita bicara ya, ekspektasinya lebih besar dari realitas gitu intinya. Sesaat ekspektasi lebih besar dari realitas berarti apa? Menganggap bahwa program yang diterima, keinginan yang diinginkan, itu harus terjadi dalam hidup gitu. Nah makanya biasanya orang yang dosanya banyak, yang ekspektasinya pengen kejadian terus, pasti hidupnya nggak bahagia gitu. Artinya apa? Sesaat dosa-dosanya terbakar, ekspektasinya ikut terbakar, semua program lamanya ikut terbakar, kamu kembali kepada fitrah, di mana hidup tanpa ekspektasi dan hidup hanya mengalir dengan realitas atau dengan kenyataan hidup gitu. Itu yang paling penting nanti. Gitu ya. Dan ini PR seumur hidup kan sebetulnya. Sehingga nanti kata kuncinya adalah pada program ini. Nah ini nanti saya sering sebut dengan bagaimana kita memberikan makna terhadap hidup gitu. Karena bagaimana kita memberikan makna, itu akan menggambarkan kualitas value kehidupan kita gitu. Nah, memberikan makna kepada sesuatu itu tergantung dari programnya juga gitu. Ya, sampai sini oke ya, teman-teman ibu dan bapak ya. Supaya nanti kita akan ngerti bahwa Ramadan pembakaran dosa artinya apa? Saya mau membakar program lama saya yang saya dapati dari siapapun di luar diri saya, yang itu udah usang dalam tanda petik. Program lamanya tuh nggak diupdate gitu.
Gitu ya, makanya kita penting. Nah, makanya nanti ada nuzulul Quran, diturunkannya update setting gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita mau melepaskan semua program lama, urusan tubuh fisiknya diregulasi, jiwanya diregulasi, supaya nanti menuju kepada ruhani gitu intinya. Jelas ya, teman-teman, ibu dan bapak ya? Sip ya? Kan analogi Idul Fitri itu kan kembali seperti bayi yang baru lahir ya. Bayi yang baru lahir tuh belum banyak judgement loh. Kenapa? Dia belum pakai program masalahnya gitu. Gitu ya. Dia programnya belum nyala gitu. Jadi buat dia semuanya ya realitas aja gitu. Nah, artinya kan semakin besar kacamata programnya semakin tebal gitu. Gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat ini dalam perspektif yang lebih dalam. Dah. Jadi teman-teman ibu bapak, sampai tahapan ini supaya kita agak update setting ya dari Ramadan tahun lalu. Ramadan tahun lalu kan cuma bicara bedanya saum sama siam nih. Sekarang kita memaknai bahwa oh ternyata yang dibakar itu adalah program lama yang sudah terinstal kepada diri kita gitu. Ibu bapak maaf ya, membakar program lama tuh susah banget, apalagi kalau orangnya gengsian. Wah, selesai aja. Kalau orangnya gengsian, untuk mengaku salah aja susah banget gitu. Kalau orangnya gengsian, untuk mengaku kurang aja susah banget gitu. Makanya salah satu pembakaran dosa adalah membakar gengsi abis-abisan lah, gitu intinya. Sip ya, kalau masih ada gengsi, masih susah ngerasa salah, masih susah untuk bilang aku belum tepat dan seterusnya, wah itu repot aja. Gitu ya, makanya nanti kita ngerti bahwa betapa penting ini dipanggilnya untuk orang yang beriman gitu intinya. Ya, nah saya simpulkan dulu ya sampai tahapan ini, ibu bapak, saya simpulkan dulu nih. Simpelnya begini. Semua awalnya kita ini kertas putih, anggapnya begitu aja. Ya, gampangannya begitu aja. Kita lahir di keluarga biru, maka kita jadi kertas putih yang biru. Kita lahir di keluarga kuning, kita jadi kertas putih yang warnanya kuning. Kita lahir di keluarga merah, kita menjadi kertas putih yang warnanya merah. Biru, kuning, merah, itu adalah program yang diinstal kepada kita, padahal kita ini adalah kanvas putih gitu intinya. Ya. Supaya nanti kita ngerti bahwa, oh aku ini ternyata bukan si biru, aku ini ternyata bukan si kuning, aku ini ternyata bukan si merah. Begitu tiap hari dipanggil saya si abu, aku menyangka bahwa diriku abu. Ternyata abu adalah identitas. Ternyata begitu mulai didalamin lagi, oh identitas ditempelin, didalamin lagi, garis keturunan ditempelin, didalamin lagi, agama dikasih, didalamin lagi, pengetahuan dan apa ditempelin. Oh ternyata aku tuh bukan yang warna ini gitu, intinya. Gitu ya. Nah, ini untuk gampang aja ya. Kembali ke putih inilah yang disebut kembali ke fitrah gitu. Kembalilah kepada dirimu yang belum diwarnai apa-apa oleh dunia, gitulah kira-kira Bu, Pak. Nah, makanya nanti warna-warna ini yang bikin chaos nih biasanya. Kenapa? Kalau warna biru biasanya pengen ngumpul sesama biru, merah kuning sesama kuning, merah sesama kuning. Akhirnya sesama warna suka jadi berantem gitu. Akhirnya ngerasa bahwa warna biru yang paling bagus, kuning salah, merah jelek gitu kira-kira. Nah ini bahaya gitu. Sip ya, warna apapun yang sekarang kita diinstalkan, ingat, itu bukan fitrahmu gitu. Nah, contoh lagi ya. Nih, supaya kita balik dulu nih. Surat 30-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah kalian itu sama, kata Allah. Karena kalian itu bagian dariku. Yang membedakan adalah ketika kamu tidak sadar bahwa kalian adalah bagian dariku, kalian adalah para Nur Muhammad yang bagian dariku, yang sudah memiliki identitas gitu. Makanya di sini dikatakan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Nggak berubah loh ya, fitrah tuh nggak pernah berubah. Yang berubah tuh identitasnya aja. Dan itulah yang disebut agama yang lurus. Hanif gitu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Artinya apa?
kebanyakan manusia nggak ngerti fitrahnya karena sibuk ngurus identitasnya gitu. Ya saya straight to the point supaya agak gamblang gitu ya. Mau agamanya apapun, fitrahnya adalah manusia gitu kira-kira Bu Pak. Makanya nanti kita ngerti bahwa puasa itu ada di semua agama by the way. Ya kita udah pernah bahas itu ya, gitu. Jadi identitas yang disematkan sebagai merek itu hanyalah penamaan dari fisik atau yang namanya merek. Let's say air minum dalam kemasan, isinya semuanya adalah air, yang beda adalah mereknya gitu. Ya, makanya kebanyakan manusia nggak ngerti itu. Kenapa? Karena kebanyakan manusia sudah terkontaminasi oleh program dunia gitu intinya. Makanya dibakar tuh. Sok dibakar pemikiran lamamu. Dibakar ngerasa taumu yang lama. Dibakar gengsimu yang lama. Dibakar pengetahuan kamu yang lama. Dibakar gitu. Kalau kamu tahu bahwa hanya orang yang KTP-nya Islam yang masuk surga, coba pikirin lagi gitu. Kalau kamu tahu hanya orang yang KTP-nya Islam yang masuk surga gitu, atau yang dia yang anti kebal neraka, coba dipikirin lagi gitu. Itu intinya. Sip ya. Maksud saya adalah jangan menggunakan program lama ketika dunia atau hidup ini terus dinamis gitu. Nah, berikutnya dengan kembali bertobat kepadanya. Nah, kenapa di sini kalimatnya bertobat, Ibu Bapak? Kembali. Karena begitu lahir, kita ini udah dijauhkan gitu. Sesaat kita lahir tuh kita udah dipalsukan oleh dunia, gitulah kira-kira. Dimetrikskan lah, gitu intinya. Ya, anak kecil yang nggak tahu apa-apa dikasih tahu, nah, pokoknya di luar agama kita semua neraka gitu. Ya dia iya aja langsung gitu. Tanpa ada pertanyaan, tanpa ada critical thinking, langsung jadi program gitu. Sip ya. Tetapi nanti semakin dia dewasa, nuraninya akan bunyi gitu. Makanya ibu dan bapak, mendewasa itu nggak enak sih. Bertumbuh itu nggak enak. Makanya kenapa salah satu kalimat puasa diwajibkan? Karena kita lagi melakukan pertumbuhan yang nggak nyaman gitu. Bakal banyak bentrokan-bentrokan antara nurani kita dengan pengetahuan kita. Coba direnungin Bu Pak. Kok orang lain ngomongnya gini tapi dalam hati perasaan gak gini deh. Kok orang tua saya ngomongnya gini tapi kayaknya menurut nurani saya gak gini deh gitu. Sehingga nanti banyak pertentangan-pertentangan di dalam kita antara batiniah kita. Dan nanti pelan-pelan kita akan mendapatkan nuzulul Quran dan Lailatul Qadar untuk mendapatkan kebenaran yang mutlak gitu kira-kira. Sip ya. Itulah kenapa jangan cepat menilai, jangan cepat mengambil kesimpulan dari semua informasi yang datang dari luar. Termasuk pembelajaran kita nih. Dan saya selalu ulang-ulang ya Ibu Bapak, saya nggak pengen dipercaya, saya bukan ingin meyakinkan sesuatu, ini hanya berbagi informasi gitu. Karena kita dikasih alat sama Allah untuk memfilter itu semua, itulah yang disebut dengan yang namanya akal gitu. Ya, nah kita ulang nih. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Apa sih mempersekutukan Allah? Ingin mengganti realitas hidup dengan keinginan ekspektasi kita, itu namanya mempersekutukan Allah gitu. Jadi menduakan Allah tuh bukan masalah kedukun gitu misalnya, pakai jimat lah apa ya, oke lah, ya itu sih udah umum banget, nggak usah jauh-jauh lah. Mempersekutukan Allah adalah realitasnya A, pengennya B gitu. Yang datang 5, pengennya 10, kecewa. Nah, itu musyrik tuh gitu. Artinya apa? Kita tidak berserah kepada realitas hidup, di mana Allah itu adalah sang realitas itu sendiri gitu. Sehingga yang digambarkan musyrik yang agak dalam gitu ya di ayat berikutnya, justru menganggap bahwa kelompokmu lebih baik, lebih benar dari kelompok orang lain. Nah itu udah bahaya aja udah. Makanya dikasih analogi gini nih di ayat 32-nya. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Ayo, memecah belah jadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Aku lebih baik daripada mereka, aku lebih baik daripada kamu. Karena kenapa? Ya aku adalah golongan yang terbaik gitu. Berarti kan nggak usah jauh-jauh nih.
Kemusyrikan terjadi ketika menganggap bahwa golonganku lebih baik daripada golongan orang lain, gitu intinya. Ya, jadi ini kan hal yang penting untuk kita lepaskan diri dari belenggu-belenggu merasa baik, merasa benar, merasa dan seterusnya, untuk menyadari bahwa oh iya ya, yang kita lihat semua itu sebetulnya adalah fitrah gitu. Yang kita lihat itu semua sebetulnya adalah sama-sama percikannya Allah gitu kira-kira. Nah, maka Ramadan adalah membakar semua konsep lama untuk menumbuhkan konsep yang sejati gitu, Bu, Pak. Sip ya, Ibu dan Bapak ya. Nah, sekarang kita mulai nih, pelan-pelan ya, ke Al-Baqarah 183-nya. Baru nih, kita bisa paham gitu. Kalau udah mulai menyadari si pembukaan tadi gitu. Jadi wajar kenapa statement Al-Baqarah 183 straight to the point, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jelas dong. Karena yang bisa puasa itu drive-nya bukan karena ikut-ikutan, bukan karena yang lain juga melakukan, tapi terpanggil gitu. Kita di masjid kemarin udah bahas ya, orang yang puasa itu adalah hai orang-orang yang beriman. Ingat, iman itu bukan urusan pada fisik, bukan urusan pada jasad, tapi urusannya pada jiwa. Berarti poinnya adalah hai jiwa-jiwa yang terpanggil. Nah, termasuk ya yang kita lakukan sekarang ini panggilan atau keharusan gitu, Bu, Pak. Panggilan atau ya udah ini tradisi tahunan aja sih gitu. Emang tiap tahun dari kecil juga udah puasa kok. Jadi ya udah di bulan Ramadan puasa aja, sahur bangun, nanti puasa, nanti buka puasa, nanti taraweh, udah 30 hari, nanti Idul Fitri, selesai ketemu lagi tahun depan. Nah, itu kan maaf ya, itu boleh jadi melakukannya bukan sengaja gitu. Nah, kan pertanyaannya Ibu Bapak, maaf nih, kita tuh puasa sengaja atau ikut-ikutan gitu? Sip ya. Nah, sekarang kita renungkan dulu nih. Yang beriman itu salah satu indikator parameternya begini. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Al-Quran dengan perintah kami, sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Kalau kamu nggak tahu kitab, kamu nggak tahu iman. Kitab itu artinya apa? Pengetahuan. Jadi, orang yang beriman adalah orang yang berpengetahuan. Artinya apa? Dia tahu ngerjain ini untuk apa gitu, Bu. Ibu Bapak maaf ya, ini saya ulang-ulang, saya udah riset ini hampir 13-14 tahun gitu. Itu rata-rata begitu saya nanya, puasa untuk apa? Udah pokoknya ini kewajiban aja. Ya apa gimana? Apa sih kenapa harus dipuasa? Ya pokoknya ini udah diwajibkan, perintah Allah, kalau nggak nanti dosa gitu. Nah itu kan nggak ada argumentatif gitu. Makanya salah satu esensial dari keimanan adalah, iman intinya adalah memiliki yang namanya pengetahuan, atau sering yang disebut dengan yang namanya al-ma'arif gitu. Gitu ya. Karena nanti kalau tanpa pengetahuan ya balik, cuman ikut-ikutan. Nih, diulang lagi nih 116 ayat surat 6. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi, kalau kamu cuman ikut-ikutan, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kamu pasti disesatkan dari realitas saja. Kenapa? Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Artinya apa? Udah pokoknya. Dan rata-rata Ibu Bapak maaf ya, ini terjadi dari 504-nya nih. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Dah, ini nih rata-rata. Udah dari dulu juga gitu. Orang tua saya juga kan ngerjain, jadi saya ngikutin. Nanti anaknya gitu juga, bapak saya juga gitu. Nanti ke anaknya diturunin lagi, nanti gitu juga. Sampai Quran tuh nanya, dan apakah mereka akan mengikuti jejak nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk gitu.
Sama kayak kisah tawafnya di Masjidil Haram kan, ada orang lari-lari, terus ada orang ngikutin doang lari-lari, terus ngapain kamu ikutan? Nggak tahu, pokoknya yang depan lari-lari, saya ikut-ikutan aja gitu. Jadi kamu lari-lari tanpa pengetahuan, nggak tahu, pokoknya yang depan lari saya ikut gitu. Untuk apa? Nggak tahu, yang penting ikut-ikutan gitu kira-kira. Nah, ini yang digaris bawahi gitu maksudnya. Sehingga jangan sampai sekali lagi hal-hal ya termasuk ya khususnya Ramadan sih, itu dilakukan tanpa sebuah pengetahuan gitu. Sip ya, Ibu dan Bapak ya. Nah, baru kita mulai lagi nih ke Al-Baqarah 183-nya. Dah kita ulang nih. Ya, mudah-mudahan ini lebih memperdalam dan lebih mengupas dari apa yang udah kita bahas kemarin-kemarin di masjid ya, Ibu Bapak ya. Supaya lebih aware lagi, oh iya ya. Ternyata nanti sadari deh Ibu Bapak, kalau hal-hal seperti ini kayak salah satunya puasa itu adalah keterpanggilan, maka ngerjainnya tuh pasti nikmat lah gitu inti. Ngerjainnya tuh bukan karena harus gitu, bukan karena kepaksa apalagi gitu ya, tapi aku tahu bahwa ini untuk mengisi nutrisi batiniahku gitu intinya. Gitu ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita bukan hanya orang yang ikut-ikutan gitu. Ya, apalagi nggak tahu esensinya. Pokoknya taunya cuman nggak makan dari subuh, dari imsak menuju buka maghrib dah aja gitu. Ya, itu penting. Oke. Hai orang-orang yang beriman. Satu, berarti hai orang yang punya pengetahuan. Udah dong, kita tahu pengetahuannya. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumus siam. In a physical. Ya, nanti kita tahu bahwa ini lagi bicara tentang siam itu adalah biological ya, tubuh fisik. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'alakum tatakun. Ya, kita udah bahas ya. Takwa itu kan salah satunya adalah sedekah lapang sempit misalnya. Salah satu inti dari takwa adalah bagaimana aku tidak attach atau tidak melekat gitu. Yang kedua, bagaimana aku bisa kontrol amarah. Jadi kalau dalam perspektif lapisan jiwa, nggak mainnya tuh hanya di amarah mulu. Ya, mainnya di mutmainah dong gitu kira-kira. Dan kata kuncinya adalah memaafkan. Jadi 3 kunci utama dalam puasa ini, sebetulnya dengan kita tidak makan dan tidak minum, belajar melepaskan kemelekatan, belajar tidak dikontrol oleh emosi dan ego, dan belajar memaafkan. Kenapa? Karena melekat, ego, dan tidak memaafkan, itu sumber dosa gitu intinya. Sip ya, Ibu dan Bapak ya. Maaf ya, ini kadang saya suka nanya ya, orang begitu nggak sholat ngerasa dosa, tapi pelit suka nggak ngerasa dosa gitu Bu. Aduh, kayak dosa nih belum sholat ya, tapi waktu dia pelit nih, waktu dia nggak berbagi, cuek gitu, nggak ngerasa dosa gitu. Itu menarik sih gitu. Gitu ya. Jadi nanti kita akan ngerti bahwa output dari konteks yang namanya puasa ini justru membebaskan diri kita dari dosa gitu. Membakar kita dari dosa. Nah, salah satu dosa dan konteks yang namanya sangat mengentalkan dosa lah gitu intinya. Itu melekat gitu. Sip ya, Ibu dan Bapak ya. Nah, sekarang kita bagi nih. Saya kasih contoh lagi. Ada tubuh kita yang paling luar, itu namanya tubuh fisik. Orang kita, kebinatangan kita, inilah biological self kita. Kan Ibu Bapak jangan lupa ya, leher kita ke bawah tuh binatang ya. Karena leher ke bawah itu tergantung dari leher ke atas. Dari semua lubang yang di leher ke atas gitu. Dari yang kita dengar, kita lihat, kita hirup, kita pikirin kan semuanya tergantung di situ gitu. Gitu ya, makanya leher ke bawah tuh Al-Baqarah gitu. Leher ke atas itu Anas. Maka perjalanan Quran itu adalah dari Al-Baqarah menuju Anas gitu. Leher ke bawah dan leher ke atas. Supaya jangan sampai udah dikasih tubuhnya manusia, tapi derajatnya masih menggunakan derajat kebinatangan gitu kira-kira. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan gini. Tubuh biologis yang disebut jasad, itu mau tidak mau, suka tidak suka, hasil ditumpuknya sesuatu yang datang dari
dunia luar kita, external world namanya. Ya, ibu bapak sekarang tubuhnya jadi segede gini, itu kan kumpulan makan tahu, makan soto, makan bakso, semua. Tubuh kita ini kan kumpulan-kumpulan yang diakumulasi dari makanan yang datang dari faktor luar. Betul nggak, Bu? Dari luar nih semuanya. Sip ya. Yang lapisan di dalam, ini kita sebut jiwa nih. Jiwa di sini satu konteksnya adalah isinya pikiran, perasaan, emosi. Pun pengetahuan kita itu semuanya datang dari external world juga. Pikiran datang dari luar, pengetahuan datang dari luar, maka jiwa dan jasad itu faktor external world-nya tuh besar gitu, Bu. Dapat ya? Faktor dunia luarnya tuh besar gitu. Contoh, kita tahu sesuatu dikasih tahu orang lain. Berarti ada dari luar masuk kepada jiwa kita, ada dari luar mengisi jasad kita, maka jasad dan jiwa itu faktor external world-nya tuh besar banget gitu intinya. Ya, sampai sini oke ya. Sehingga untuk mengembalikan ke fitrah, ke sang ruhani gitu. Dimana ini kan enggak dari faktor luar dong. Kalau pakai bahasa tadi, ini kan langsung percikan dari pusat gitu ceritanya. Gampangannya begitulah. Artinya apa? Jangan-jangan kefitrahan ini jarang eksis karena terlalu ditutupi hal-hal yang datang dari luar kita gitu kira-kira, Bu. Baik secara tubuh fisik maupun secara penjiwaannya gitu. Gitu ya intinya. Nah, di ayat barusan dibilang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang jiwanya terpanggil, coba gampangnya gini deh, turunin kapasitas yang semua hal-halnya itu datang dari faktor eksternal gitu kira-kira, Bu. Artinya makanan diturunin, sibuk dengan dunia luar juga diturunin gitu kira-kira. Yang urusan jasad namanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang urusan jiwa itu namanya saum gitu. Makanya dulu ya pada zaman-zaman Nabi Muhammad di bulan Ramadan itu sangat panas, Ibu Bapak. Saking sangat panasnya, orang-orang mau berjualan, mau melakukan aktivitas, gak bisa gitu, saking panas. Jadi mereka banyak berdiam diri gitu. Ya kalau kita sih di Ramadan kan ya kayak waktu COVID gitu, Ibu Bapak, nggak bisa kemana-mana aja udah gitu. Artinya kalau kita nggak bisa kemana-mana, membuat social distancing dengan kita nggak terlalu banyak informasi dari luar, mempersedikit juga nih asupan-asupan ini dari luar, setidaknya urusan yang di dalam ini jadi terdengar gitu. Bahasa gampangnya gitulah. Kan Ibu Bapak ini based on apa yang ditelaah juga ya. Setelah COVID-19, itu banyak banget dalam tanda petik ya, orang-orang yang mendapatkan kesadaran gitu, Bu. Saking mungkin jarang di social distancing kan, dia lebih banyak untuk masuk ke dalam gitu ya, kira-kira bahasa gampangnya gitu. Lebih banyak self-talking, lebih banyak menelaah ke dalam. Akhirnya banyak sekali pembahasan-pembahasan yang dulu susah banget diceritain, susah banget untuk dibahas, sekarang justru malah dalam gitu pembahasan-pembahasannya gitu. Karena menembus dinding aku 4, menembus dinding aku 3, untuk mendengarkan dinding aku 2-nya gitu. Itu aja sih sebetulnya. Nah, artinya ketika kita mulai mau menuju kepada sang fitrah, kan kalau di sholat itu ya Ibu Bapak, aku 4 yang diregulasi itu namanya tumakninah. Aku 3 yang diregulasi itu namanya khusyuk gitu. Simpel nih ya, kalau mau digampangin dari bahasa yang mau disederhanakan, tidak membuat dunia luar lebih dominan daripada dunia yang di dalam. Dah itu aja sih Ibu Bapak. Karena dunia luar yang dari luar ini, inilah nanti yang disebut dunia.
atau ilusi gitu. Pokoknya, katanya, pokoknya, katanya, pokoknya, katanya gitu. Dan sesaat pintu gerbang ilusinya di stop sebentar, kita akan masuk ke esensi gitu. Inilah si fitrah gitu kira-kira. Nah jadi, kenapa tadi kalimatnya, hai jiwa-jiwa yang terpanggil, apapun yang selain fitrah, dalam satuan waktu tertentu, coba aktivitasnya dikurangin sedikit lah, gitu kira-kira Ibu Bapak. Supaya nanti kita akan ngerti bahwa kita nggak terlalu sibuk sama urusan kebinatangan kita nggak terlalu sibuk dengan urusan keegoan kita, tapi kita menemukan direct path, jalan langsung menuju kepada percikannya dia gitu. Makanya Ibu Bapak nanti di pertemuan yang akan datang, kenapa abis Al-Baqarah 185 ke 186 ya muncul pertanyaan, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwa aku adalah dekat. Itu kan bukan pengetahuan Allah dekat, beda loh ya. Orang yang tahu Allah dekat dan orang yang menyaksikan Allah dekat itu dua hal yang berbeda gitu. Ya kalau sekarang di setiap taklim saya tanya, Allah dekat apa jauh? Semua jawabannya dekat. Dekat atau dekat banget? Dekat banget. Tahu dari mana? Kan ada katanya, pokoknya gitu. Tapi beda. Ketika dia sudah mengalami langsung kedekatan Allah itu lebih dekat dari apapun. Dan hanya proses Ramadan lah yang akan menyadarkan bahwa Allah itu dekat banget gitu intinya. Ya karena kenapa? Semua ilusi, semua dosa, kita sebut dosa aja dulu ya, itu dibakar. Kita udah gak terlalu sibuk memikirkan konsep orang lain, pemikiran orang lain, penilaian orang lain. Ini kan datangnya dari luar semua nih, gitu. Sehingga kita penting banget sekali lagi untuk waspada dan hati-hati menerima semua apapun informasi yang datang dari luar gitu. Gitu ya Ibu dan Bapak ya. Nah yuk, kan kita bagi 3 ya, jadi pelan-pelan nih supaya sekarang mulai menyadari, oh oke, kita akan mengalami jawaban langsung nanti pada satu titik tertentu. Dan jawaban langsung itu bukan datang dari orang, bukan datang dari kata-kata, bukan datang dari informasi, tapi datang dari aku yang menembus dinding aku 4 ke aku 3, aku 3 ke aku 2. Jawabannya udah yakin tanpa suara dan tanpa kata gitu. La sautin wala harfun gitulah kalau bahasanya Nabi Muhammad gitu. Nah berarti kan balik lagi tuh, tingkat yang namanya aku 4-nya dikurangin, activity pikiran, perasaan, emosinya dikurangin, terutama pikiran gitu. Kan Ibu Bapak kalau nggak makan nggak banyak mikir ya. Kan sekarang yang agak lebih banyak susah untuk membuat pikiran kita ribet, mikirin makan apa gitu. Itu tuh lumayan tuh. Ini makan apa, itu minum apa, ini makan apa. Urusannya intinya adalah memuaskan si aku 4 gitu kira-kira. Makanya kan kenapa disebut break fasting, buka puasa, break fasting. Fasting itu puasa. Itu tuh sama dengan apa sih? Jeda sebetulnya. Hening gitu. Makanya saumnya Maryam itu nggak ngomong gitu, nggak bicara, menghening gitu. Karena dalam keheningan tubuh, dalam keheningan jiwa, gelombang ruhani itu hadir gitu. Gitu ya. Jadi kita melampaui gitu Bu Pak. Ibu Bapak kalau lagi lapar kan jarang mikirin orang ya, orang dirinya lagi lapar kok gitu. Jadi ngerasain diri gitu, oh aku lagi lapar nih. Berarti yang jadi fokus utama siapa? Diriku. Jadi dengan lapar tuh ingin ngasih tahu bahwa udah jangan ngurusin orang gitu. Supaya kitanya diingetin terus untuk kembali ke diri, kembali ke diri, kembali ke diri gitu. Gitu ya. Waktu lapar, emosi naik tuh. Lebih disadari lagi. Oh, ternyata aku level emosinya ada di mana nih gitu. Waktu ngerti level emosinya, oh berarti aku tahu nih. Kalau udah dilapar banget emosinya segini, berarti nanti tahu banget. Oh oke, berarti dinaikin nih, dilatih lagi gitu.
Jadi semua proses dalam konteks 30 hari ini sebetulnya adalah proses meniti ke dalam gitu. Yang dipanggil dari jasad yang lapar, jiwa yang disadari penuh dengan emosi, amarah, ego gitu kira-kira. Dan ini dilampaui gitu. Gitu ya, makanya yang kemarin saya cerita, ibu bapak ingat ya, kita tidak makan siang bukan berarti nggak makan, nggak minum, dan haus dan lapar, bukan. Tapi tidak makan siangnya kita, jatah makan siang ini sebaiknya dikasihin ke fakir miskin gitu. Karena kenapa? Nilainya itu bukan kamu laparnya, bukan. Tapi kamu tidak mengambil hak makan siangmu. Wah, itu yang top. Saya punya hak, saya punya uang, saya punya kesanggupan untuk beli makan. Tapi saya melepaskan hak itu, wah, itu kita lagi belajar 545 sih ibu bapak. Contoh ya, ibu bapak ini keren banget gitu untuk melepaskan hak tuh. Keren banget, 545 nih. Ini sering dianalogikan dengan yang namanya kisos gitu. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka pun ada kisosnya. Jadi semuanya bisa semuanya bisa dibalas lah, dalam artian kamu punya hak balas gitu kira-kira. Contoh ya ibu bapak, ada orang nyebelin ke kita berhak loh nyebelin juga sama dia gitu. Boleh loh, karena ada kisos gitu. Boleh dibalas, boleh sepadan gitu kira-kira. Nah cuman kerennya nih ya, ini saya rasa yang akan jadi pembelajaran kita. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, kalau kamu ngelepasin hak itu, kamu punya hak makan tapi kamu nggak ngambil hak makan kamu gitu. Bahkan hak makan kamu itu kamu kasihin ke fakir miskin gitu kira-kira. Maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Keren nggak bu? Jadi artinya penebus dosa, kita udah paham ya. Melepaskan itu adalah salah satu jalan untuk kita membuat pemaknaan baru dalam hidup gitu intinya. Sesaat kita nggak ngambil hak untuk balas, kita akan punya pemaknaan yang lebih dalam gitu. Gitu ya, makanya kalau kita bicara dalam konteks dalam konteks puasa gitu, bagaimana kita berpuasa, kita balik dulu aja ke Al-Baqarah 183 gitu ya. Ujungnya bertakwa, dan salah satu inti dari takwa, saya balik lagi ya ibu bapak, 3134-nya. Ini kan 133-nya untuk orang-orang yang takwa gitu ya. 134-nya adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah jelas ya ibu bapak, peningkatan kedewasaan kita pasti nggak menyenangkan gitu. Karena balik gitu, kita punya hak tapi disuruh melepaskan hak gitu misalnya. Wah itu dalam sih gitu. Sehingga nanti kita akan mulai menyadari betapa pentingnya Ramadan untuk membakar makna lama kita. Dan salah satu esensi yang paling terdalam justru kita punya hak makan. Tapi ya bu, sekali-kali jangan diambil lah. Kamu jangan ngambil hak makan, tapi kamu kasihin ke fakir miskin. Melepaskan hak itu, kamu akan mengalami reset makna dalam hidupmu gitu. Kamu akan lebih bisa menerima sesuatu hal yang sulit kamu terima dalam hidupmu gitu. Kamu akan bisa lebih menyelaraskan antara ekspektasi dengan realitas gitu. Karena kata kuncinya adalah latihan. Sesaat kita banyak melatih melepaskan yang namanya hak, kita banyak melatih juga melepaskan ekspektasi terhadap realitas kehidupan gitu. Nah jadi endingnya ibu bapak, kita akan selaras dengan fitrah itu sendiri gitu. Gitu ya ibu bapak ya. Nah yuk, jadi maksud saya si Ramadan ini bukan hanya dalam konteks hanya ritual gitu. Makanya ini nanti kita bahas di yang akan datang ya ibu bapak. Niat misalnya. Kan
Ini dalam perspektif tasawuf ya. Kalau antara iman, Islam dan iman, gerak dan niat, niat itu urusan jiwa. Sholatnya itu urusan raga. Maka niat itu urusannya pasti di aku tiga gitu. Anyway, ibu bapak jangan lupa ya, sholat itu ada amalannya. Dari syahadat aja ya. Syahadat itu ada amalannya. Asyhadu alla. Ini ada kata-kata yang keluar. Sholat ada gerakannya, ada amalannya. Zakat ngasih, ada amalannya. Haji jelaslah, sa'i ada, tawaf ada amalannya. Di antara empat ini, yang justru tidak melakukan apa-apa, yang gak ada amalannya sama sekali, itu namanya puasa gitu. Maka puasa itu satu-satunya yang non-doing sebenarnya, gak ada amalannya. Justru tidak makan, tidak minum, tidak gitu, bukan melakukan. Makanya kan dalam beberapa hadis gitu ya dikatakan puasa itu untuk langsung direct gitu. Nah, justru nanti kita ngerti betapa pentingnya si puasa ini untuk apa? Ya non-doing gitu. Dalam artian quote and quote, kan ujung-ujungnya apa sih semuanya? Semuanya ujung-ujungnya adalah hening sih sebetulnya. Syahadat ujungnya menerima realitas. Berarti kan nggak komplain. Sholat ujungnya apa? Khusyuk. Zakat ujungnya apa? Membersihkan. Menghening juga. Haji ujungnya apa? Wukuf. Hening juga. Nah ujungnya adalah kesini sih sebetulnya. Nanti kita bahas ya di next gitu. Tapi poin pentingnya, ketika kita berniat nih, niat yang kita lakukan berdasarkan aku mau merubah makna apa. Itu yang kemarin kita bahas sebagai hilal ya, ibu bapak jangan lupa. Itulah kenapa kita disuruh bangun early nih. Itulah yang disebut dengan yang namanya sahur gitu. Dan sahur bukan urusan makan minum, bukan ya. Sahur itu adalah wahana untuk kita kontemplasi. Makanya Quran tuh ngomong gini nih. Di surat 3 ayat 17. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur tuh. Waktu sahur tuh adalah waktu di mana kita mohon ampun gitu. Jadi sahur tuh bukan sibuk sama makan minum sih sebetulnya. Ya makan minum oke lah, pasti gitu, untuk ngisi tenaga. Tapi sebisa mungkin early bangun itu untuk kita lebih banyak contemplate gitu Bu. Sip ya, jadi kontemplasinya jauh lebih banyak gitu dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Makanya kalau kita udah kontemplasi di sahur nih, di waktu sahur, ini kontemplasi nih. Oh berarti saya mau apa? Menguatkan balik lagi niat gitu. Dah, saya niat nih. Kontemplasinya dapat, niat. Dah, saya mau memegang teguh niat saya. Itu namanya imsak gitu. Dipegang kuat-kuat. Dilakukan tuh, langsung start gitu kira-kira. Gitu ya. Besoknya dievaluasi lagi, sahur lagi, imsak lagi, sahur lagi, imsak lagi, sahur lagi, imsak lagi. Ini dilakukan 30 hari. Harapannya 1 Syawal setidaknya ada habits baru aja. Dah, 1 aja. Ada terjadi program baru gitu. Seenggaknya pelitnya berkurang misalnya. Julidnya berkurang misalnya. Gengsinya turun misalnya. Ngerasa benernya turun gitu misalnya. At least ada perbaikan di 1 Syawal yang udah 30 hari diulang-ulang. Menjadi sebuah program untuk apa? Melakukan habit baru lah gitu intinya. Makanya kan ingat Syawal itu artinya peningkatan. Peningkatan dapat nanti di Zulqa'dah mendapat kaidah-kaidah baru gitu. Argumen-argumen baru, nanti seru lah. Ini tuh kaitan rangkaiannya indah banget gitu sebetulnya. Nah, cuman ya kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, karena hanya dilakukan dalam konteks yang namanya ritual, akhirnya kayak sepotong-sepotong gitu ibu bapak. Ramadan sendiri, Syawal sendiri, haji sendiri, padahal kan gak gitu. Nah intinya ibu bapak, yuk bulan Ramadan 30 hari, tapi beramadan seumur hidup. Yuk kita mengimsak niat-niat baik kita untuk memperbaiki value kita.
apapun itu, dari semua program-program yang udah banyak banget yang nempel di kita, yang semoga salah satu program apapun kita perbaiki dengan konsisten, kita bisa bertahap bertumbuh untuk mendewasa, untuk menjadi takwa, untuk melepaskan program lama dan menghidupi diri kita dengan program yang baru, lebih fresh, yang senantiasa membawa kita menuju kembali kepada kefitrahan. Yang paling simpel adalah lepas kemelekatan, tidak pelit, kontrol amarah, tidak ego, tidak dikontrol oleh ego, dan melepaskan kisos yang namanya belajar memaafkan. Karena puncak dari bagaimana melepaskan semua program lama adalah sesaat kita melepaskan yang namanya memaafkan. Memaafkan itu akan membuat program lebih mudah untuk di-recycle atau untuk di-update, reinstall gitu. Nah, semoga skill sedekah kita membaik, skill kontrol amarah kita membaik, dan skill memaafkan kita setidaknya di 30 hari ini membaik juga. Hatur nuhun, saya rasa itu dulu. Kita tutup dengan doa sejenak. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta bila kita lihat levelnya isinya para yang isinya karena kita antara kemana